Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Online. Kali ini channel Santri Online akan memberikan kabar menarik tentang kisah seorang imam yang sebarkan Islam di kota dosa. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar channel Santri Online bisa upload video setiap hari. Kisah imam yang sebarkan Islam di kota dosa. Las Vegas di Amerika Serikat kerap disebut sebagai Sin City atau kota dosa. Hanya di balik gemerlap kasino ada kisah imam yang tak kenal lelah menyebarkan agama Islam. Traveler mana yang tak mengenal Las Vegas di Amerika Serikat? Dalam banyak film dan realita, kota yang satu itu begitu terkenal sebagai tempat perjudian dan pusat kegiatan prostitusi yang dilegalkan. Adapun Las Vegas mendapat julukan Sin City pada tahun 1906 oleh media Las Vegas Sun. Julukan itu pertama kali berasal dari sebuah blog bernomor 16. Di sana yang pertama kali menjual alkohol dan jasa secara legal bagi pejalan. Hanya di balik kelamnya dunia perjudian dan prostitusi Las Vegas, terselip kisah sebuah desa muslim di sisi barat Las Vegas yang diprakarsai oleh Imam Fatin Saifullah. Dikumpulkan Detikom dari berbagai sumber Selasa 28 April 2020, Fatin yang mengurus Masjid As-Sabur itu pun mempunyai misi untuk menegakkan nur atau cahaya di kota yang dipenuhi terang benderang kasino itu. Seperti diberitakan media Religion News Service, inisiatif desa muslim ini dimulai sebagai tempat bagi umat muslim setempat dan non-muslim. Tujuan kami adalah meninggalkan jejak positif pada lingkungan sekitar, sehingga orang-orang tahu itulah yang umat muslim lakukan di sini, ujar Imam Fatin. Dijelaskan oleh Imam Fatin, daerah sekitar masjid yang diurusnya itu kerap dikenal sebagai kawasan syarat narkoba dan gangster. Namun Imam Fatin ingin mengubah citra tersebut. Awalnya tujuan dari proyek ini adalah untuk membangkitkan kembali semangat komunitas untuk membeli dan mengembangkan properti di komunitas ini yang begitu depresi dan tertinggal, ujar Imam Fatin. Dalam komunitas yang dibangun oleh Imam Fatin, tersedia obat gratis, kantin makanan, perpustakaan, kebun, komunitas dan sekolah bagi anak muda dari hari Senin sampai Jumat. Masjid yang dipimpin Imam Fatin juga menyediakan rumah tinggal bagi wanita korban KDRT dan lainnya. Semua fasilitas itu pun tersedia bagi siapapun tanpa terbatas agama. Adapun desa muslim itu dihuni oleh sekitar 20 orang yang terdiri dari para pelajar, wanita dan lansia non-muslim. Tak hanya bertujuan membuat komunitas dan akomodasi murah yang terjangkau bagi semua orang, Imam Fatin dan masjidnya juga kerap mengumpulkan ratusan sukarelawan untuk menghadirkan acara amal bersama organisasi Islamic Relief USA. Orang yang membutuhkan ada di sekitar kita, sangatlah mudah untuk mengikuti ajaran agama kita. Hanya tragedi yang sebenarnya kita berjarak tak jauh dari segala kemewahan dan kelebihan ini. Banyak tunawisma dan orang lapar di sekitar rumah makan yang kerap membuang makanan, ujar Imam Fatin. Proyek desa muslim yang digagas Imam Fatin itu pun diakui memberi dampak positif, seperti diutarakan sukarelawan dan warga muslim setempat Afsha Bawani. Masjid As-Sabur merupakan bagian utama dari komunitas kami yang selalu memperjuangkan persoalan ekonomi,
kaum tunawisma, dan pencegahan kekerasan, ujar Afsa. Beberapa dekade telah berselang, Imam Fatin melihat kalau kawasan yang dibinanya telah menjadi lebih tenang dan minim kejahatan. Pihak kepolisian Las Vegas yang kerap mampir menemui Imam Fatin tak memberi data pasti, tapi komunitas yang aktif dipercaya berdampak pada berkurangnya angka kriminalitas. Ada hubungan yang tercipta antara petugas kami dan masjid. Beberapa petugas di area itu kerap mampir bukan karena ada kejahatan, tapi untuk mengobrol, bicara dan bermain bersama anak-anak dari komunitas itu, ujar petugas kepolisian Las Vegas Aden Ocampo Gomez. Fakta menarik adalah bagaimana proyek desa muslim milik Imam Fatin begitu mudah diterima oleh komunitas setempat. Tak jarang Imam Fatin juga berkolaborasi dengan pihak gereja setempat untuk melakukan pelayanan. Kami adalah kepanjangan dari komunitas ini, tak hanya setelah peristiwa 911, tapi setiap ada kejadian di mana umat muslim merasa terancam. Warga di kawasan ini memastikan kalau mereka akan menjaga kami di sini, pungkas Imam Fatin. Sebagai gantinya, warga setempat tahu kalau mereka bisa berkunjung ke Masjid As-Sabur untuk meminta perlindungan dan dukungan. Banyak juga anggota geng setempat yang menghormati keberadaan Masjid As-Sabur atas jasa-jasanya bagi komunitas setempat. Orang-orang yang tertinggalkan, yang datang berjudi dan kehilangan segala-galanya, atau yang butuh tumpangan bus untuk pulang. Mereka pergi ke sini karena percaya bisa mendapat pertolongan. Mereka bilang jika ada sesuatu yang bisa menolongmu, umat muslim di sini selalu siap sedia, ujar Imam Fatin. Dalam perjalanannya, Imam Fatin ternyata menempuh jalan panjang untuk memeluk Islam. Lahir dan besar di Louisiana, Imam Fatin mempunyai 2 saudara laki-laki yang adalah seorang pastor di gereja. Baru di tahun 1988, ia bergabung dengan pergerakan Imam Wariddin Muhammad dan terlibat dalam aneka kegiatan sosialnya sekaligus menjadi imam. Awalnya, ia mengaku terpesona dengan aksi para aktivis Islam yang kerap berjuang untuk menekan angka kriminalitas. Nama-nama besar seperti petinju Mike Tyson hingga legenda Muhammad Ali dan anak perempuannya Laila Ali diketahui kerap menyumbang dan jadi donatur bagi masjid yang dibina Imam Fatin. Orang-orang tidak percaya ada umat muslim yang tinggal di Las Vegas. Tapi kami ada di sini, memberi harapan bagi orang-orang yang kehilangan harapan dengan berbagai alasan, tutup Imam Fatin. Itulah sekelumit kisah dari Imam Fatin yang berjuang menebarkan semangat kebaikan Islam di kota yang begitu kental dengan perjudian dan kejahatan, Las Vegas, yang berada di Amerika Serikat. Bukannya ragu, Imam Fatin berhasil menggandeng semua pihak untuk sama-sama berjuang demi kebaikan. Tentu kisah perjuangannya bisa diteladani oleh traveler sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga Anda mendapat hikmah dari cerita Imam Fatin.